Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para alim ulama, sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat ingkang kawula muliakan, mugi-mugi tansah pinaringan rahmat saha hidayah saking Allah taala. Allahumma amin. Kita masuk dalam bulan Muharram. Ini mengingatkan kepada diri kita tahun baru Hijriyah, di mana di dalam Al-Quran Allah telah terangkan inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangannya bulan menurut Allah, menurut agama Allah ini ada 12. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dikatakan asyurul hurum, bulan-bulan haram. Haram ini maknanya adalah waktu itu antara orang kafir dengan orang Islam tidak boleh saling bunuh-membunuh atau serang-menyerang atau mengadakan peperangan. Begitu juga dikatakan asyurul hurum dari kata Muharram ini yang dimuliakan. Bulan 4 ini yang dikatakan asyurul hurum adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. 3 bulan berturut-turut. Kemudian yang 1 bulan ini agak mencil sendiri, ya, agak berpisah, yaitu namanya bulan Rajab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun fadilahnya bulan-bulan Muharram ini, Asyurul Hurum ini, khususnya ya bulan Muharram, yang pada bulan Muharram ini ada hari yang namanya hari Tasu'a. Tasu'a itu tanggal 9 dari bulan Muharram. Kemudian nanti tanggal 10-nya namanya Asyura, gitu ya. Nah, ini di sini ada fadilah yang diterangkan dalam kitab Riyadhus Shalihin karangannya Imam Nawawi, ya. Beliau meriwayatkan hadis An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yauma Asyura, ya. Dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah ditanya mengenai puasa di hari Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Maka jawab beliau bagaimana? Faqala yukaffirus sanatal madiyata. Puasa di bulan Muharram tanggal 10 ini akan menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lewat. Nah, ini Bapak Kementerian Agama kita sudah menetapkan insya Allah tanggal 10 bulan Syuro hari Ahad, ya, hari Ahad. Ini kan hari besok hari Kamis, kemudian Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti hari Sabtunya adalah hari Tasu'a, tanggal 9. Gitu. Mengenai puasa di tanggal 9 atau hari Tasu'a itu, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la in baqitu ila qabilin la sumanat tasi'a, rawahu Muslim. Dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, beliau berkata, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, dan saya menemui hari Tasu'a, sungguh di sini baginda Nabi menunjukkan kesungguhannya memakai 2 huruf taukid untuk mengokohkan kalam beliau. La asumannat tasi'a, sungguh-sungguh aku akan berpuasa di tanggal 9. Itulah yang dinamakan hari Tasu'a. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, di bulan Muharram ini khususnya tanggal 10, Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh raja
Fir'aun. Ini juga terselamatkan dari kejaran Raja Fir'aun, bisa melewati lautan yang waktu itu Allah rubah menjadi jalan seperti jembatan itu. Nah, itu juga tanggal 10 bulan Muharram atau bulan Syuro. Jadi kalau orang Jawa itu kan bilangnya Syuro karena dari kata Asyura ini. Asyura itu dari kata Asyirun, yang ke-10 dari bulan Muharram. Nabi Ibrahim pada sejarah, kitab sejarah telah mengatakan beliau dibakar oleh Raja Namrud, yang mana kayu yang dibuat membakar Nabi Ibrahim itu banyaknya seperti, mungkin kalau sekarang seperti Gunung Lawu. Gunung mriki sing paling celak pundi? Gunung Wilis. Nggih, Mas ya. Wilis nggih, wong dungo sing nggih. Seperti Gunung Wilis itu gundukan kayunya itu. Lah itu beliau keluar dari kobaran api. Nah, satu helai rambut, satu helai bulu pun tidak ada yang terbakar. Beliau bisa keluar dari itu. Itu juga menurut sebuah riwayat tanggal 10 bulan Muharram atau hari Syuro, 10 Syuro itu. Mungkin kita pernah mendengar kisahnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ketika beliau menyampaikan agama, malah sama musuhnya, sama orang-orang yang memusuhi beliau diusir, ditentang. Akhirnya beliau menyelamatkan diri, naik kapal. Sampai di kapal, kapalnya oleng. Akhirnya nahkodanya bilang, ini kok kapal ini nggak sesuai kebiasaannya. Biasanya anteng, tenang. Lah kok ini tahu-tahu oleng? Jangan-jangan ini ada di antara penumpang ini orang yang minggat istilahnya ya, orang yang pergi dari kaumnya. Akhirnya setelah dicari-cari, ternyata Nabi Yunus. Setelah itu apa? Nabi Yunus untuk menenangkan keadaan kapal itu, beliau siap untuk dilemparkan atau dibuang di tengah laut. Di tengah laut, tengah malam, bahkan waktu itu di tengah-tengah hujan badai. Nah, akhirnya apa? Setelah dibuang di tengah laut, dicaplok sama ikan. Nah, doanya Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pokoknya itu wiridannya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ikan yang begitu besar tadi tiba-tiba ke tepi pantai memuntahkan Nabi Yunus. Kejadiannya juga waktu itu tanggal 10 bulan Muharram. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika di awal-awal Islam, para sahabat itu mengingatkan baginda Nabi, ya Rasulullah, ini orang-orang Yahudi membuat peringatan tanggal 10 Muharram atau hari 10 Syuro itu pada berpuasa. Karena untuk memperingati, yaitu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun tanggal 10 Muharram. Nabi-nabi mereka juga katanya seperti itu. Maka akhirnya Nabi menjawab, aku lebih berhak engkau peringati dengan berpuasa di bulan Muharram daripada nabi-nabi yang lain. Akhirnya Nabi menyunahkan atau menghukumi sunnah untuk berpuasa di tanggal 10 dari bulan Muharram. Insya Allah mari kita lampai Pak Bayu ya. Nah, hari apalagi pas hari Ahad ini kan katanya libur gitu. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam riwayat hadis yang lain diriwayatkan bahwasanya barang siapa di tanggal 10 bulan Muharram memberikan kelonggaran kepada keluarganya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melonggarkan orang tersebut
rizkinya selama 1 tahun penuh. Ya, melonggarkan keluarganya, mungkin ya. Nah, corot yang Jawa nih selamatan lah, gitu. Nah, selamatan, makan-makan enak, gitu. Mungkin membelikan baju. Nah, kalau masih punya anak kecil, mau mainan ya dibelikan mainan. Nah, ini termasuk bentuk daripada melonggarkan keluarga kita. Tausiul iyal, gitu, melonggarkan keluarga. Kalau bisa selain keluarga yang ada kaitannya dengan darah kita, nah, keluarga yang ada kaitannya dengan pekerjaan. Ya, mungkin di antara kita ada yang menjadi kepala sekolah atau menjadi direktur, nah, melonggarkan anak buahnya atau orang-orang yang di bawah tanggungan dia. Nah, ini ternyata hadirin yang dirahmati Allah SWT, ya, walaupun sebenarnya hadis yang meriwayatkan tentang tausiul iyal itu tidak sekuat dalam kitab Bukhari Muslim, ya. Nah, tapi ini namanya hadis tentang fadilah. Tentang fadilah itu kata Imam Malik, saya lebih menghargai, lebih percaya kepada hadis dhaif daripada perkataannya 1000 ulama yang kuat ilmunya, yang hebat ilmunya, rijal. Kata Imam Malik seperti itu. Nah, makanya ini banyak juga secara pengalaman. Nah, itu orang yang dahulunya rezekinya biasa-biasa saja atau sempit, ya, begitu tanggal 10 Muharram melonggarkan keluarganya, melonggarkan anaknya, cucunya, melonggarkan keponakannya. Akhirnya di tahun tersebut Allah memberikan kemudahan-kemudahan, kelonggaran-kelonggaran dalam urusan rezekinya. Lah, dahulu kala para alim ulama kita, para kiai, ya, termasuk yang dianggap keluarga, nah, itu adalah anak-anak yatim. Jadi walaupun sebenarnya tadi, ya, hadisnya itu tidak sekuat di Bukhari Muslim, orang yang melonggarkan kehidupan anak yatim di tanggal 10 bulan Muharram atau 10 Syuro, maka orang yang dia ini mengusap rambutnya, ya, satu rambut yang ia usap karena belas kasihan, setelah itu diberikan kelonggaran, corong Jawa disangoni lah, ya. Sangoni kali 2.000, 50.000, 20.000, 50.000, 100.000, ya. Itu setiap satu rambut yang ia usap, Allah memberikan pahala 10 hasanah, 10 kebaikan. Siapa yang mampu menghitung rambutnya anak yatim? Nah, makanya dahulu kala para alim ulama beristihad, ya, beristihad mengumpulkan anak yatim di musola, di masjid, nah, kemudian diberikan santunan. Di antara tafaulnya, optimisnya supaya apa, hadirin yang mulia? Supaya keluarganya yang melonggarkan anak-anak yatim itu, dia dan keluarganya selama 1 tahun ke depan rizkinya diberikan kemudahan dan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang bisa diambil juga dari bulan Muharram, yang mana menjadi simbol bulan pertama untuk tahun baru Hijriyah, ya. Bahwasanya dahulu ketika kepemimpinan Sayyidina Umar Ibnul Khattab, Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibnul Khattab, para sahabat itu pada usul, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kalau bisa kita orang Islam punya penanggalan sendiri yang tidak sama dengan orang-orang Yahudi, Nasrani, ahli kitab itu. Nah, akhirnya Sayyidina Umar pun bertanya, boleh, biar kita tidak sama, ya, tidak tasabuh dengan orang-orang kafir. Nah, akhirnya Sayyidina Umar minta usulan, kalau begitu penanggalan kita dimulai dari apa, gitu. Apakah mulai dari wiladatun Nabi, kelahiran Nabi, atau dimulai dari bi'tsatun Nabi, diutusnya baginda Nabi, atau yang lain, gitu. Maka para sahabat pun pada usul, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab,
Dimulai dari kelahiran Nabi saja, gitu. Dimulai ada yang usul lagi, dimulai dari diutusnya Nabi, yaitu pertama kali mendapatkan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada yang usul dimulai dari hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Akhirnya setelah Sayyidina Umar bin Khattab yang menjabat sebagai Amirul Mukminin waktu itu, beliau memutuskan memang dalam kelahiran Nabi ada kejadian besar, yaitu yang namanya Raja Abrohah yang mau menggempur Ka'bah. Akhirnya Allah mengirim burung yang namanya burung ababil, yang kisahnya diringkas dalam surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Akhirnya setiap burung ababil itu membawa batu kerikil dari neraka. Saya tahu itu burungnya kekuatannya kayak apa ya, cakarnya itu kok sangat kuat, membawa batu sijil itu. Akhirnya sama orang Iran itu dibuat nama roket sijil itu ya. Nah itu hadirin yang mulia, dalam kehidupannya Nabi mulai dari kelahiran beliau itu, dari kelahiran Nabi ada kejadian besar. Orang yang mau menghancurkan Ka'bah, yaitu Raja Abrah dan bala tentaranya, dihancurkan oleh Allah. Kemudian Nabi ketika mendapatkan wahyu atau menjadi simbol beliau diresmikan menjadi seorang Nabi, seorang Rasul, itu juga ada kejadian besar. Setelah dipikir-pikir, Sayyidina Umar ibnul Khattab, beliau memutuskan sudah penanggalan tahunnya orang Islam dimulai dari hijrahnya Nabi. Maka akhirnya apa? Tahun Islam dinamakan Hijriyah. Di antara hikmahnya Sayyidina Umar ibnul Khattab, beliau mengatakan biar orang Islam itu pada faham, pada tahu bahwasanya iman tersebar itu dengan hijrah. Islam bisa dikenal di mana-mana, Al-Quran bisa tersebar kemana-mana, itu dimulai dengan hijrah. Ketika orang-orang Islam waktu itu sudah mulai banyak yang hafid Al-Quran, akhirnya apa? Ada musuhnya orang Islam yang pura-pura masuk Islam, minta dikirim para hafid Quran untuk mengajari Al-Quran di suku mereka. Ternyata apa? 70 hafid Quran dibunuh semua. Kan untuk mengenang hijrahnya pejuang-pejuang itu. Kemudian baginda Nabi juga dengan hijrah ke Madinah, orang Madinah menyambut Nabi dengan baik dengan lantunan syair, Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i, ila akhiri syair, sampai akhirnya syair. Akhirnya kerjasama yang indah antara orang Muhajirin dan orang Ansor. Mereka semua mendapatkan ridho dari Allah. Ayatnya sudah jelas. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang terdahulu yaitu orang Muhajirin dan orang Ansor, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, semuanya radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka semua, wa radu'an, bahkan bukan hanya sekedar Allah ridha, wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sungai dari madu, sungai yang isinya air susu, bahkan sungai yang isinya khamar. Berarti nanti di sana khamar dihalalkan. Kalau di dunia diharamkan oleh Allah Ta'ala sebagai ujian.
Kemudian hadirin yang mulia, dengan adanya penanggalan orang Islam dinisbatkan kepada hijrahnya Nabi, ternyata Masya Allah hikmahnya luar biasa. Biar orang Islam itu faham kalau dia itu dengan menghidupkan suasana hijrah, berpindah dari satu tempat ke tempat menyebarkan agama, nah di sini nanti akan mendapatkan kelonggaran-kelonggaran. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa may yuhajir fi sabilillah wa may yuhajir fil ardi yajid wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Nah, ini gitu. Barang siapa yang dia berhijrah karena Allah, di jalan Allah, jalan kebaikan. Ya, saya kalau hijrah ke luar Jawa, Pak, atau orang luar Jawa ganti hijrah ke Jawa untuk mencari nafkah, apa kebaikan? Termasuk kebaikan. Karena apa? Mencari rizki yang halal juga termasuk perintah Allah. Yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Dia akan mendapatkan di muka bumi ini muraghaman, kelonggaran-kelonggaran, ya, tempat yang kosong, wasa'ah, dan keluasan-keluasan, gitu. Teng Madiun kok ketingale mboten saged gerak. Nah, hijrah ke Riau, hijrah ke Palembang, hijrah ke bahkan kalau kita lihat inilah hikmahnya hijrah. Itu malah orang Jakarta kadang hijrah ke Madiun, ganti orang Madiun hijrah ke Jakarta. Inilah hikmah dari Allah. Nyari rezeki di sini sulit, hijrah ke Kupang, hijrah ke NTT, NTB, ya, hijrah ke Bali, hijrah kemana-mana. Malah orang Bali hijrah ke Sumatera. Ya. Inilah hikmah dari Allah supaya ini ya menghidupkan suasana hijrah ini, saling pindah ke sana, pindah ke sini. Ya kalau orang itu nurut di rumah saja, ya, akhirnya nggak ada pengalaman-pengalaman. Dan dia hijrah ke negara mana, oh dapat ilmu yang baru. Hijrah ke negara ini dapat pengalaman yang baru lagi. Nah, maka dari itu Sayyidina Umar Ibnul Khattab akhirnya memutuskan tahunnya orang Islam, tahun barunya orang Islam dimulai dari hijrahnya yang mulia Nabi Muhammad SAW. Akhirnya tahun baru Islam diberi nama tahun baru Hijriyah. Bahkan ketika baginda Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif, ya kan, diusir, ya, diludahi, ya, dilempari batu, dihina semacam-macam. Saking dahsyatnya penghinaan orang-orang Taif waktu itu, baginda Nabi itu yang aslinya bajunya berwarna putih itu berubah menjadi warna merah. Karena cucuran darah yang mengalir dari tubuh beliau. Akhirnya setelah itu baginda Nabi pulang lagi ke Mekah. Setelah pulang ke Mekah diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya Isra dan Mi'raj. Maka untuk itu hadirin yang mulia, amalan lain yang kita buat di dalam bulan Muharram, karena bulan Muharram ini adalah bulan Asyurul Hurum tadi. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi anisiyami, mengenai puasa, ya. Maka beliau menjawab, puasa yang paling afdol setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di Asyurul Hurum. Nah, Asyurul Hurum tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Bahkan beliau mengatakan juga ibadah yang utama setelah bulan Ramadan adalah ibadah yang dikerjakan di bulan Asyurul Hurum. Mulai dari qiyamul lail, sedekah juga, termasuk zikir juga. Maka di bulan Asyurul Hurum ini kita memperbanyak zikir, tasbih. Hikmahnya tasbih apa?
orang yang mensucikan Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, dirinya akan disucikan oleh Allah. Karena menyanjung-nyanjung kesucian Allah, akhirnya orang yang berzikir tasbih akan disucikan oleh Allah. Berzikir lagi dengan tahlil, la ilaha illallah. Nah, tahlil ini fadilahnya hadirin yang mulia, orang yang menzikirkan la ilaha illallah, tiang-tiang arsy Allah subhanahu wa ta'ala akan bergetar. Ada di dalam kitab Fadhailudz Dzikri, fadilah zikir. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada tiang-tiang arsy yang bergetar tadi, wahai arsy-Ku, kenapa kok tiang itu bergetar itu? Maka dijawab, ya Allah, bagaimana tidak bergetar? Di muka bumi ada hamba-hambamu yang menzikirkan la ilaha illallah. Maka saking dahsyatnya zikir la ilaha illallah menjadikan arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala bergoyang bergetar. Maka arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya Allah, kami tidak akan tenang lagi sebelum dosa-dosanya orang yang berzikir la ilaha illallah Engkau ampunkan. Sebelum hajat-hajatnya orang yang menzikirkan la ilaha illallah Engkau ampuni, kami tidak akan tinggal diam. Termasuk zikir yang kita perbanyak, baca sholawat kepada yang mulia Nabi Muhammad SAW. Orang yang membaca sholawat sekali, Allah akan membalas 10 kali sholawat untuknya. Nah, kalau kita itu kok nggak mau sholat kepada Nabi, Allah saja dan malaikat yang membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya dah? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Perintah sholat sudah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kalian bacalah sholawat untuk dia Muhammad. Wasallimu, dan ucapkan keselamatan, doakan keselamatan, taslima, dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh. Maka inilah amalan-amalan yang kita kerjakan. Kita ulang lagi, hari tanggal 9 namanya hari Tasu'a. Kita disunahkan untuk berpuasa. Yang pada tahun ini insya Allah tibanya hari Sabtu, okay? Nah, kemudian tanggal 10 Muharram kita disunahkan juga untuk berpuasa. Kemudian diantara fadilahnya lagi bersedekah, melonggarkan keluarga kita, melonggarkan orang-orang yang tidak punya orang tua atau anak-anak yatim. Insya Allah kita kerjakan Bapak Ibu, okay? Nah, kemudian memperbanyak puasa juga, Senin Kemis, puasa Daud kalau mampu, puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Kemudian juga yang kita perbanyak adalah berzikir kepada Allah. Tergantung kesenangan masing-masing. Monggo yang senangnya zikir sholawat, perbanyak sholawat. Yang senangnya zikir tasbih juga kita perbanyak tasbihnya. Yang senangnya zikir tahlil juga silahkan. Ya. Apalagi sekarang dimudahkan media zikir loh, pakai tasbih cincin yang elektrik juga ada, tasbih yang manual, pakai yang bulat-bulat juga ada. Intinya apa hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, di bulan Muharram termasuk bulan Asyurul Hurum, nilai ibadah di dalamnya lebih utama dibanding bulan-bulan yang selain Asyurul Hurum. Termasuk birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang orang tuanya masih hidup, bisa ditanya, Pak, Bu, ini ngersake nopo gitu. Nah, nanti hadiahnya kita berikan pas tanggal 10 atau hari 10 Syuro. Begitu juga yang masih punya keluarga. Nah, ini bagaimana tausiul iyal, melonggarkan keluarganya masing-masing.
Nah, inilah sedikit paparan mengenai amalan-amalan yang ada dalam bulan suci bulan Muharram. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Kita diberikan kesempatan, kekuatan untuk berbuat amal-amal soleh di bulan Muharram ini, Allahumma amin. Dan juga kita selalu berdoa semoga bulan-bulan yang lain juga kita diberikan ketetapan iman, ketetapan Islam, istiqomah menjalankan perintah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang juga terkena surah mungkin ada nilai-nilai yang jadi termasuk tradisinya orang Jawa ya, sedekahan bubur suro itu masuknya dalam hadis Nabi secara umum gitu. At-imut ta'am wasilul arham wasallu fil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kalian semua berikanlah makanan, kemudian berikanlah sambunglah silaturahim, kemudian sholatlah di waktu malam atau sholat tahajud. Fadilahnya apa? Tadkhulul jannata bisalam. Kalian semua akan masuk surga dengan selamat. Nah, pinternya alim ulama dulu supaya orang-orang Jawa itu nggak jenuh gitu. Nah, dinamakan ada bubur suro gitu. Pinternya alim ulama dulu karena mayoritas masyarakat Jawa khususnya itu kan dulu Hindu gitu. Nah, supaya adat istiadatnya orang Hindu itu tidak merasa tergeser dengan agama Islam. Kan ada istilahnya apa nak bulan Saban ini kan apa namanya? Bulan ruah ini apa sih? Magengan, gitu, magengan. Nah, magengan. Nah, itu kan sebenarnya sodakohan gitu. Nah, kalau nanti teng Bali ini kan gih, masya Allah orang Bali itu urusan makanan apa itu gih. Adat istiadat mereka luar biasa ya. Nah, maka itu kan sama Wali Songo dan ulama-ulama penerusnya itu kan diabadikan supaya menjaga hatinya orang-orang Hindu. Nah, mereka tidak merasa tergeser dan lain sebagainya, tapi itu juga di situ ada nilai-nilai Islam. Kalau kita ke masjidnya Sunan Kudus di Kudus sana itu ada pintu gapuro gitu. Pintu gapura itu konon katanya dari kata ghafura. Nah, supaya apa? Orang Hindu itu mau masuk masjid, ketika di masjid ditalkin dengan kalimat syahadat. Kalau sudah mau mengucapkan kalimat syahadat, akhirnya apa? Dosa-dosa yang lalu sudah diampuni oleh Allah. Jadi kan ghafura ya. Nah, itu istilahnya wali sama seperti itu. Bahkan dulu katanya di masjidnya itu sebelum masuk masjid ada kolam untuk cuci kaki, terus dikasih pancuran gitu supaya diajari mengambil air wudhu, bersuci dulu sebelum masuk masjid. Nah, maka disinilah bentuk siasahnya dai-dai yang terdahulu itu supaya merangkul supaya lebih maksimal lagi di dalam merangkul orang-orang Jawa khususnya untuk menjalankan syariat agama Islam. Kira-kira mengatakan bahwa ini,